Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yan al-mutanajjisati wa ma yudharu minha bitibaghi wa ma la yudhar. Ya. Sekarang kita masuk pembahasan kulit-kulit bangkai yang bisa kembali suci dengan cara disamak. Ya, kulit-kulit bangkai haram yang dimakan ataupun halal yang dimakan, dari hewan yang halal ataupun hewan yang haram dimakan, itu bisa suci kembali dengan cara disamak. Kita akan masuk pembahasan tentang menyamak kulit bangkai, ya, menyamak kulit bangkai. Naam, faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku ana fasal swiji. Ibarate fasal fi dzikri syai'in. Ibarate fasal fi dzikri syai'in. Kang nutur swiji-wiji. Ing dalem nutur swiji-wiji. Minal a'yani saking piro-piro wadah al mutanajjisati kang terkena najis. Minal a'yani saking piro-piro wadah al mutanajjisati kang terkena najis. Ya. Al Imam al Musannif menggunakan kalimat al mutanajjisah, dikomentari sama Imam al Baijuri. Ya, dikomentari sama Imam al Baijuri. Walau abbaru bin najasah badalul mutanajjisati lakana aula, kata beliau, walau ubbiro, kata beliau, kalau menggunakan lafaz an-najasah daripada al-mutanajjisah, kalau menggunakan lafaz an-najasah, kata beliau lebih utama. Ya, kata beliau lebih utama daripada menggunakan kalimat al-mutanajjisah. Ya, karena memang kita akan membahas satu pembahasan bangkai, ya, yang asalnya memang sudah najis. Kata beliau, kalau menggunakan lafaz an-najasah itu lakana aula, lebih utama daripada menggunakan lafaz al-mutanajjisah, karena kita akan membahas kulit bangkai, ya, yang asalnya sudah menjadi bangkai. Wa malan barang yudharu kang bisa suci opo ma minha saking a'yan bitibahi kelawan den samak. Wa malan hewan, wa malan barang la yudharu kang ora bisa den suci akan opo ma, kang ora bisa den suci akan opo ma, akan menjelaskan tentang kulit bangkai yang bisa disamak menjadi suci dan kulit bangkai yang tidak bisa menjadi suci walaupun bisa disamak. Ya, nanti akan diterangkan ada kulit bangkai yang bisa disamak walaupun dari bangkai yang haram. Ya, dari bangkai yang haram. Ada bangkai-bangkai yang tetap haram, tetap tidak bisa menjadi suci walaupun disamak. Ya, nanti akan diterangkan.
Wa juludul maitati utawi kulite bangkai. Wa juludul maitati utawi piro-piro kulite batang. Kuluha yo sekabehane julud, hanya kembalinya ke julud ya. Dirraf'i tauqidun lil julud. Nah, hanya kembali ke julud menjadi tauqid. Wa juludul maitati utawi piro-piro kulite bangkai kuluha ya sekabehane julud iku tadhuru bisa suci opo juludul maitah bitibahi kelawan den samak semua kulit bangkai itu bisa suci kembali dengan cara disamak ya. Semuanya kulit bangkai. Sawaun iku podo uga ono fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono tadhuru bitibah maitatu makulil lahmi utawi bangkene hewan kang bisa den pangan daginge wa ghairihi lan liyane hewan kang bisa den pangan daginge. Sawaun iku podo uga ono fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono tadhuru bitibah maitatu makulil lahmi utawi bangkene hewan kang bisa den pangan daginge wa ghairihi lan liyane makulil lahmi ya. Semua hewan bangkai hewan semuanya itu kulitnya bisa kita ambil, bisa kita dijadikan suci kembali itu ketika disamak ya. Asalnya bangkai tetapi kemudian kita manfaatkan kulitnya dibersihkan menjadi suci kembali itu namanya disamak ya. Dengan cara disamak kulit bangkai yang asalnya najis berubah menjadi suci. Kalau menjadi suci berarti kita gunakan untuk ibadah hukumnya sah. Kita digunakan untuk hal-hal yang lain itu hukumnya boleh karena status yang awalnya bangkai kemudian disamak itu menjadi suci. Ya, itu namanya kulit bangkai. Baik dari hewan yang memang asalnya itu halal dimakan dagingnya ataupun hewan yang haram dimakan dagingnya. Hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya contohnya seperti kambing, seperti sapi, onta dan lain sebagainya itu hewan-hewan yang bisa dimakan dagingnya. Kalau menjadi bangkai, kita memanfaatkan kulitnya bisa menjadi suci dengan cara disamak. Begitu juga hewan-hewan yang haram dimakan seperti singa, serigala dan lain sebagainya itu ketika mau kita manfaatkan kulitnya bisa suci dengan cara disamak. Walhasil semua bangkai hewan baik itu hewan yang halal dimakan ataupun yang haram dimakan itu bisa suci kembali dengan cara disamak. Wa kaifiyatud dabghi utawi tata carane nyamak ya. Utawi tata carane nyamak iku ayun zaa yento den ilangaken wa kaifiyatud dabghi utawi tata carane nyamak iku ayun zaa yento den ilangaken apa fudulul jildi leluyane kulit mimma saking barang ya'funuhu kang bisa mbacinaken apa ma hu ing jilid ya'funuhu kang bisa mbacinaken apa ma hu ing jilid
Mindamin nyatane saking getih, mindamin nyatane saking getih, wanah wihi lan sakliyane dam, bisyai'in dibersihakene diilangakene bisyai'in kelawan suwi-wiji hirifin kang panas, hirifin kang panas, kaasfin koyo dene godhong asaf, ya. Ya, tata caranya menyamak itu awalnya adalah dengan menghilangkan sesuatu yang menempel di kulit. Kita menghilangkan sesuatu yang menempel di kulit, tidak mensisakan sesuatu pun kecuali hanya kulit. Rambutnya kita buang, tulangnya kita buang, darahnya kita bersihkan, gaji, daging, semuanya kita bersihkan. Itu cara awalnya adalah dengan menghilangkan sesuatu selain kulit. Dibersihkan dulu sesuatu selain kulit yang menempel di kulit. Mimma ya'funuhu, dari sesuatu yang bisa membuat bangkai tersebut bau, ya. Itu seperti darah, seperti daging dan lain sebagainya, itu bisa membuat bangkai tersebut bau. Maka dihilangkan terlebih dahulu, ya, dihilangkan terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu dengan sesuatu yang panas, ya, dengan sesuatu yang panas. Dijelaskan oleh Imam Al-Musannaf di sini dengan asfin, dengan asaf itu daun yang rasanya getir, ya, dengan daun yang rasanya getir. Kalau kita tidak nemu, bisa menggunakan rinso, ya. Rinso kan bisa menghilangkan bau, bisa juga rinso termasuk apa namanya, sabun cuci yang panas, itu rinso. Maka orang mau menyamak dibersihkan menggunakan rinso itu boleh, ya. Itu boleh karena panas dan juga bisa membersihkan. Walau kana lan senajan ono opo al hirifu barang kang panas iku najisan, rupa barang kang najis, kadar ki hamamin koyo dene teleke manuk dara, kafa moko cukup fitabri ing dalem nyamak, walaupun sesuatu yang digunakan untuk menyamak tersebut itu sesuatu yang najis, ya, sesuatu yang najis seperti kotorannya burung dara itu panas, ya, panas. Walaupun najis itu bisa digunakan untuk membersihkan kulit, bisa digunakan untuk menyamak, ya, apalagi kotorannya burung dara yang najis, ya. Rinso itu yang lebih memudahkan kita, ya, rinso, ya. Apa namanya, daun asaf kita tidak tahu seperti apa, ya, daun-daun yang panas kita belum pernah menemukan ataupun belum pernah mencari. Kadar hamam, kotorannya burung dara kita sama sekali tidak terbayangkan untuk kumpulin, kan, ya. Ya, yang paling efektif tadi menggunakan rinso, sabun yang rada-rada panas dan lain sebagainya, itu bisa, ya. Itu langkah awal daripada menyamak, itu dengan cara dibersihkan hanya mensisakan kulit, menghilangkan yang lain. Illa jildal kalbi wal khinziri, illa jildal kalbi kejobo kulite asu wal khinziri lan celeng. Semua kulit bangkai itu bisa suci dengan cara disamak, semuanya, baik bangkai dari hewan yang halal untuk dimakan ataupun hewan yang haram dimakan, ya. Hewan yang halal dimakan tadi seperti kambing, onta, sapi dan lain sebagainya, itu hewan-hewan yang halal dimakan. Tapi menjadi bangkai bisa suci kulitnya dengan cara disamak. Begitu juga hewan yang haram seperti singa dan lain sebagainya tadi, ya, itu bisa suci kembali
itu bisa suci kulitnya dengan cara disamak. Illa jildal kalbi wal khinsir, kecuali kulitnya anjing sama kulitnya babi itu tidak bisa suci walaupun dengan cara disamak. Ya, itu sama sekali tidak menjadikannya suci walaupun disamak, itu tidak bisa. Ya, itu kulitnya anjing sama kulitnya babi. Wamalan hewan tawallada kang lair opo ma minhuma saking kaleb lan khinzir. Au min ahadihima utawa saking salah suwijine kaleb lan khinzir ma'a hayawanin ing dalam sertane hewan tohirin kang suci. Fala yadkuru mongko ora dadi suci opo ma bitibahi kelawan den sama. Ya, tadi kaleb sama khinzir itu sama sekali hewan yang tidak bisa kulitnya dimanfaatkan terus disamak menjadi suci, itu tidak bisa. Wa ma tawallada minhuma, dan juga hewan yang terlahir dari keduanya. Ya, hewan yang lahir dari anjing itu berarti peranakannya anjing. Hewan yang lahir dari babi, peranakannya babi, itu keturunannya tidak bisa kulitnya dimanfaatkan kemudian menjadi suci dengan cara disamak, itu tidak bisa. Ya, anak-anaknya anjing, anak-anaknya babi, ya, anjing dengan anjing melahirkan anak, babi dengan babi mengeluarkan anak, itu anaknya tidak bisa disamak kulitnya. Au min ahadihima ma'a hayawanin tohirin, ataupun anjing dan babi tersebut kawin dengan hewan yang suci. Ya, ada anjing kawin dengan domba, ada babi kawin dengan domba misalkan. Ya, terlahir domba itu hukumnya kulitnya sama, tidak boleh disamak. Ketika disamak itu tidak bisa merubah statusnya kemudian menjadi suci, itu tidak bisa. Ya, karena keturunannya anjing sama keturunannya babi itu sama sekali tidak bisa disamak sebagaimana induknya itu tidak bisa disamak walaupun mereka berdua kawin dengan hewan-hewan yang suci, dengan hewan-hewan yang halal untuk dimakan, maka sama tidak bisa disamak kulitnya. Wa azmul maitati utawi balunge bangkai wa sya'ruha lan wulune bangkai. Wa azmul maitati utawi balunge bangkai wa sya'ruha lan wulune bangkai iku najisun najis. Kulit tulangnya bangkai dan bulunya bangkai itu hukumnya najis. Ya, makanya ketika kita mau menyamak dari bangkai itu harus menghilangkan selain daripada yang disebutkan tadi darah, ya, dan lain sebagainya, kita juga harus menghilangkan tulangnya kita buang dan bulu-bulunya juga kita buang. Walaupun masih tersisa nantinya itu dihukumi ma'fu karena tulangnya bangkai dan juga bulunya bangkai itu najis. Wa kadzalan iku kaya mengkono azmul maitah wa sya'ruha, al maitatu utawi bangkai aidun halemane iku najisatun najis. Ya, bangkainya najis, maka tulang sama rambutnya juga najis. Itu hewan. Ya, hewan itu kalau bangkai semuanya bangkai najis. Ya, kalau bangkai dari hewan semuanya najis. Baik itu bangkainya, bulunya, tulangnya, semuanya yang ada di bangkai itu hukumnya najis. Wa uridalan den karapakan, biha kelawan najisatun
Opo azailatul hayati. Opo azailatul hayati. Hewan kang ilang uripe bi ghairi zakatin kelawan tanpa penyembelihan syar'iyatin kang bangsa syariat. Bi ghairi zakatin kelawan tanpa penyembelihan syar'iyatin kang bangsa syariat, ya. Yang dinamakan bangkai adalah hewan-hewan yang disembelih atau hewan-hewan yang mati menjadi bangkai tanpa disembelih sesuai syariat, ya. Tanpa disembelih sesuai syariat, maka menjadi bangkai. Ada orang menyembelih salah-salah juga bisa menjadikan hewan tersebut bangkai, ya. Itu tadi ya, bangkai. Ada hewan kambing disembelih tapi tidak sesuai dengan syariat, hukumnya bangkai. Ada hewan haram walaupun disembelih sesuai dengan syarat syariat, hukumnya tetap hukumnya tetap bangkai. Fala yustasna mongko ora den jabaaken. Fala yustasna mongko ora den jabaaken hina idin ing dalem mengkono idza urita biha azzailatul hayah, mengecualikan dari hewan-hewan yang disembelih tanpa sesuai syariat Islam, opo janinul mudzakkati, widungane induk kang den sembelih. Opo janinul mudzakkati, widungane induk kang den sembelih. Idza kharaja nalikane metu opo janin, sopo janin min batni umihi saking wetenge induke janin. Idza kharaja nalikane metu opo janin min batni umihi saking wetenge induke janin, maitan hale dadi mayit, li anna zakatahu krono saktuwune penyembelihane janin iku fi zakati umihi ing dalem penyembelihane induke janin, ya. Dikecualikan dengan janinul mudzakkah, ya. Ada hewan kambing, sapi atau onta dan selain sebagainya itu disembelih, ternyata setelah dibuka perutnya ada janin di dalamnya, ya. Ada anaknya, ya, anaknya. Maka anak tersebut hukumnya mengikuti induk. Induknya disembelih dengan sesuai syariat Islam, induknya halal, maka anaknya ikut halal. Kedua-duanya bisa dikonsumsi walaupun anaknya tadi tidak disembelih, ya. Walaupun anaknya tadi tidak disembelih, langsung dimasak tanpa memotong lehernya, maka itu halal, hukumnya bisa dimakan. Karena tadi kaedahnya kalau ada hewan halal dimakan seperti kambing disembelih tapi ada janin di dalamnya, maka disukupkan sembelihannya itu oleh induknya. Maka sebagaimana induknya halal, maka anaknya juga halal. Naam, wa kadzalan iku kaya mengkono la yustasna. La yustasna ghairuhu utawi la sakliyane janin. Ghairuhu utawi sakliyane janin minal mustasnayati
saking piro-piro pengecualian al-mazkurati kang den tutur fil mabsutoti ing dalem kitab kang jembar pembahasan. Ing dalam kitab kang jembar pembahasan, ya, di sana masih banyak juga diterangkan hewan-hewan yang dikecualikan dari azzailatul hayah, hewan-hewan yang dikecualikan dari penyembelihan yang tidak sesuai syariat tetapi dia halal hukumnya, ya, seperti tadi dicontohkan seperti janin yang ada di perut induknya, ya, walaupun dia tidak disembelih akan tetapi mengikuti hukum induknya, halal dimakan. Juga halal juga hewan buruan, seperti ada orang yang berburu dengan panah, ada orang berburu dengan tombak dan lain sebagainya, itu hewannya ketika mati walaupun tidak disembelih halal, ya, karena cara penyembelihannya mereka itu seperti itu, ya, cara penyembelihannya para pemburu ya seperti itu. Kalau dengan senapan mati sembelihannya dengan senapan, kalau dengan panah berarti sembelihannya dengan panah dan lain sebagainya, ya, maka hukumnya halal, dimakan. Sumastasna mongko ngecuali akan sopo Imam Musannif min sya'ril metati saking rambute bangkai. Qaulahu ing dawuhe Imam Musannif. Illal adamiya kejopo anak Adam. Ai fa inna sya'rahu krono temen setuhune rambute anak Adam iku tohirun suci kamaitatihi kaya dene mayite anak Adam, anak Adam. Kalau hewan bangkai, kalau manusia namanya mayit, ya, kita harus bedakan. Kalau hewan itu bangkai, kalau manusia namanya mayit. Bangkai hewan yang tidak disembelih sesuai dengan syariat, menjadi bangkai, maka seluruhnya menjadi najis, ya. Bangkainya hewan, tulangnya hewan, rambutnya hewan, itu semuanya najis. Dikecualikan oleh Imam Musannif kecuali mayitnya anak Adam. Kecuali mayitnya anak Adam, mayitnya manusia. Karena manusia itu mayitnya suci. Manusia itu mayitnya suci hukumnya. Maka sesuatu yang menempel dengan mayit tersebut hukumnya suci. Rambutnya suci, ya, dan lain sebagainya. Tulangnya suci dan lain sebagainya. Itu manusia. Manusia itu bangkainya suci. Walakot karomna bani Adam. Walakot karomna bani Adam. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk yang lain. Makanya kita itu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga kita bisa menjadi orang yang sangat terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lebih mulia daripada malaikat, juga bisa lebih hina daripada syaitan. Syaitan itu hina, ya. Syaitan itu hina, tapi kita bisa lebih hina daripada syaitan. Kita itu mulia, ya. Malaikat lebih mulia, tapi kita bisa mulianya melebihi malaikat. Itu manusia. Manusia itu bainal malaikah wasyaiton. Bainal malaikah wasyaiton. Bisa lebih hina daripada syaiton, juga lebih mulia daripada malaikat. Ya, itu bangkainya manusia. Ya, bangkainya manusia. Tapi manusia yang mau mengikuti
ajarannya Allah itu suci, ya, itu suci karena ada satu ayat surat At-Taubah Allah berfirman innamal musyrikuna najasun, ya. Dilihat dari konteks ayat ini berarti orang-orang selain Islam itu apa namanya mayitnya najis, ya, ya. Tapi ini ayat ini itu bukan menerangkan dari apa namanya status mayitnya itu, ya. Innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah itu najis, bukan dari najasatul abdan tapi najasatul i'tiqad, ya, bukan dari status apa namanya mayitnya itu bangkai, tidak, mayitnya itu najis, tidak. Dijelaskan oleh para ulama seluruh mayit anak Adam itu suci walaupun orang kafir, ya, walaupun orang orang kafir, orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu mayitnya suci, tetap suci. Ini kaidahnya, ya. Ayat ini innamal musyrikuna najasun menerangkan bahwasanya mereka itu najis binajasatil abdan la binajasatil la binajasatil abdan la binajasatil i'tiqad. Najisnya itu bukan najis badan tapi i'tiqadnya, keyakinannya mereka yang najis, ya, karena mereka keyakinannya itu menyimpang dari keyakinan yang hakiki, dari keyakinan yang benar. Nah, faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awan wa ma yajuzu wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.